Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Ayu Trafa di sini. Nah, hari ini aku lagi longgar banget ya, jadi aku bisa bikin video tentang PTSAI lagi. Dan ini aku mau jawabin pertanyaan yang ada di Instagram aku. Kalian boleh kok tanya-tanya di Instagram aku. Nih, nama Instagramnya aku taruh di sini ya. Nah, kalian boleh tanya-tanya apa aja tentang PTSAI atau yang lain itu juga boleh. Tapi aku tuh enggak sok pinter, enggak mau kasih bocoran-bocoran tentang PTSAI-nya. Cuman aku kasih jawaban soal pengalaman aku. Bukan aku harus nyuruh kalian gini enggak ya. Cuman aku mau kasih pengalaman aja gitu. Oke, pertanyaan yang pertama, apa ada yang pakai kacamata? Jawabannya ada, karena waktu daftar tuh kan nanti dites, terus ternyata emang minus gitu ya di sananya ya. Terus jadi kalian disaranin pakai kacamata karena menurut perusahaannya tuh kalian udah mumpuni gitu, kalian udah masuk kriterianya PTSAI, cuman kurangnya kan di minus doang tuh. Jadi mereka kasih kesempatan lah untuk kalian masuk dan bekerja di PTSAI gitu. Terus pertanyaan yang kedua, lulusan apa yang dibutuhkan? Nah, lulusan itu kalian harus pintar-pintar baca brosurnya ya. Soalnya kan kalau misalnya brosurnya PTSAI yang dibutuhkan adalah operator kayak aku dulu. Nah, itu minimal harus SMA kan, lulus SMA gitu, atau SMK juga boleh. Nah, kalian kalau misalnya pengen daftar nih di operator produksi, tapi kalian malah nyodorin ijazah S1 gitu, itu kan nggak termasuk loh, nggak masuk ke kriteria yang dibutuhkan. Nah, kalian kalau mau daftar S1 pakai ijazah S1, jadi kalian harus cari lowongan yang tepat sama ijazahnya. Misalnya kalian daftar ke HRD gitu, atau yang lainnya yang bagian di kantor itu kan. Terus pertanyaan ketiga, setelah magang apa ada yang nggak lolos? Ada sih yang nggak lolos itu. Biasanya yang nggak lolos tuh karena dia itu banyak izin ya. Yang kedua, emang attitude-nya tuh jelek juga ke trainernya gitu loh. Jadi itu kan memang dinilai tuh sifat kita gimana, terus berapa persen yang nggak lolos. Yang nggak lolos tuh cuma 20-30%. Nah, itu penyebabnya apa kak? Itu penyebabnya karena dia emang banyak izin. Nah, yang kedua, dia banyak melanggar yang nggak dibolehin tuh. Contohnya makan makanan waktu di kelas itu kan nggak boleh, nggak sopan lah ya, nggak boleh juga tuh. Terus lainnya tuh karena kebanyakan emang nggak kuat gitu ya, jadi banyak bolos gitu, terus tiba-tiba keluar sendiri ya, itu kan dinyatakan nggak lolos juga tuh. Oke. Dan yang pertanyaan ke-4, kakak masih kerja di sana kah? Nah,
sekarang tuh aku emang udah nggak kerja di PT SAI ya, jadi aku jawab kayak lowongan, ada lowongan nggak kak, itu aku jawabnya ya sesuai yang aku tahu aja gitu, yang di-share sama teman-teman dari SAI, teman-teman SAI yang masih kerja di sana gitu. Terus sekarang kerja di mana? Sekarang aku udah nggak kerja guys, aku tuh lagi fokus di usaha aku gitu. Sekarang aku lagi buka usaha sendiri di rumah, usaha dekor, usaha jualan makanan juga gitu, sambil bantuin mama aku jualan di rumah. Terus di sana kerjanya berdiri ya kak? Iya, kerjanya emang berdiri karena kan di sana kalau operator produksi emang harus berdiri ya. Di sana emang kita ngerjain barangnya tuh pakai mesin kan. Nah, mesinnya itu nggak ada tempat duduknya, itu emang harus berdiri. Apalagi yang bagian tapping tuh emang harus jalan, harus berdiri gitu. Tips berdiri biar tahan lama gitu ya. Kalau tips dari aku tuh, kalian harus rajin olahraga. Nah, terus kalian juga pasti di sana tuh jangan terlalu tegang gitu. Kalau berdiri banget gitu jangan deh, karena itu bikin cepet capek gitu kan, bikin kaki tuh sakit dan bengkak gitu kan. Terus kalau bisa pas di sana tuh kak jalan-jalan kecil gitu kan, jadi kaki tuh masih relax gitu. Terus pertanyaan berikutnya, berat nggak trainingnya? Training di sana itu cuman 4 bulan ya, sekarang tuh udah 4 bulan nggak sih? Terus yang gini, pertama kali kalian diterima tuh kan masuk. Nah, pas masuk tuh kalian dikasih materi tentang perusahaannya tuh kayak mana gitu kan. Habis itu dites. Nah, tesnya itu yang menentukan kalian di bagian apa gitu. Kalau misalnya pas waktu tes tuh nilainya bagus gitu ya, nah itu emang kemungkinan besar itu kalian ditaruh di kelas yang paling bagus. Di kelas yang paling bagus. Kira-kira kenapa ya yang training tuh banyak yang nggak kuat gitu? Karena mereka tuh nggak kuat mental gitu ya. Terus mereka juga nggak mau berusaha untuk gimana caranya mereka bisa gitu, mereka bisa lakuin apa yang dimau sama perusahaannya gitu kan. Akhirnya mereka capek-capek sendiri kan, karena emang nggak ada niat gitu. Berapa lama trainingnya ya? Waktu tadi aku udah jelasin kan, kalau trainingnya di sana itu 4 bulan. Nah, yang satu bulan tuh kalian disuruh training di kelas gitu. Jadi training di kelas tuh kayak kuliah gitu kan, kalian dikasih materi. Nah, materinya itu kalian hafalin, paling nggak kalian paham lah gitu, apa aja yang dibutuhin, terus apa aja yang harus dilakuin tuh apa gitu. Karena itu kan pedoman utama ya, basicnya lah gitu. Kenapa yang keluar tuh tadi nggak kuat mental kak gitu? Karena yang nggak kuat mental tuh ada banyak penyebabnya. Yang pertama itu tadi nggak mau berusaha itu tadi ya. Terus yang kedua, emang mentornya tuh di sana itu emang tegas, bukan jahat tapi tegas gitu. Tegas tuh dalam arti mereka tuh pengen kalian tuh
paham gitu yang dijelasin. Jadi mereka kalau misalnya muridnya tuh cuman iya tapi pas ujung-ujungnya mereka nggak paham, terus pas nanti dilepas ke Genba, atau Genba itu tempat OJT-nya ya, tempat magangnya untuk bekerja tuh di lapangan kerjanya itu namanya Genba ya. Di Genba itu kalian nggak paham gitu lah, terus ngapain kita dikasih materi untuk kursus gitu kan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi kalau nyatanya kalian nggak paham gitu. Jadi kalian misalnya ya udah lulus kan, itu karena hasil nyontek gitu, akhirnya pas di lapangan kerjanya itu nggak bisa, akhirnya kalian dibalikin lagi deh tuh ke tempat trainingnya. Kalau itu leadernya itu baik, jadi kalian dibalikin ke trainingnya. Lah kalau misalnya kalian udah berkelakuan buruk tapi nggak paham gitu di tempatnya, terus leadernya juga nggak suka sama kalian, akhirnya dikeluarin, gimana? Sarannya untuk kalau yang udah diterima itu apa kak sarannya? Saran dari aku tuh ya tetap sabar gitu, nggak boleh banyak ngeluh, apalagi kalau baru diterima itu kan emang lagi dites banget toh kitanya ya kan. Terus kalau misalnya ya kita udah berusaha banget terus udah nggak ngerasa berat gitu, kalian pikir lagi deh waktu kalian cari lowongan ke sana ke sini gimana capeknya ya kan. Motivasinya tuh pengen kerja di situ tuh waktu dulu tuh apa gitu kan, misalnya ya untuk bantu orang tua atau untuk bantu perekonomian sendiri gitu kan, atau untuk biaya nikah iya kan. Udah segitu aja video dari aku hari ini, karena hari ini yang bertanya udah banyak banget sampai aku bingung mau milih pertanyaan yang mana. Ya udah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye bye.